Usaha untuk mendapatkan keadilan terus ditempuh artis Gaek Ida Kusuma. Meski proses persidangan perdata atas kasus penipuan dan penyerobotan tanah miliknya masih berlangsung, Ida Kusuma bersama pengacaranya kembali melaporkan Edi Supriyadi Kusumadinata ke Polda Metro Jaya pada hari Rabu kemarin. Ida menuduh Edi telah memalsukan identitas dirinya selama persidangan berlangsung. Tidak hanya itu, Ida juga menuduh Edi telah menjual barang bukti berupa tanah seluas 3.000. Kisah cinta Marcella Zalianty dengan kekasihnya yang bernama Abel kabarnya tidak mendapat restu dari ibunda Marcella, bintang sinetron Teti Lis Indriati karena persoalan perbedaan keyakinan. Itu berita basi, karena kabar yang beredar, kini perjalanan cinta Marcella dan Abel tidak lagi terhalang jurang perbedaan. Desas-desus yang terdengar, demi keseriusan cintanya pada Marcella, Abel rela berpindah keyakinan mengikuti kepercayaan yang dianut kekasihnya itu. Bagi Marcella bisa jadi itu kabar bahagia kalau memang benar adanya. Tapi saat kami menemuinya di sebuah acara peluncuran buku Tusuk Jailangkung beberapa waktu lalu, ia memilih untuk tidak mengomentari hal itu. Kalau soal Abel atau soal agama dan segala macam, mendingan aku nggak mau. Maksudnya aku lebih aku prefer itu aku simpan sebagai privacy aku. Dan saya nggak mau tahu dulu lah tentang, bukan saya masa bodoh sama hubungan mereka, cuman kan saya pikir mereka udah cukup dewasa, udah cukup umur untuk memilah-milah. Kepada putri sulungnya itu, Teti Lis memang pernah berpesan untuk mencari pria seiman sebagai pendamping hidup. Kabarnya karena harapan ibunda Marcella itulah, Abel akhirnya memutuskan untuk berpindah keyakinan. Jangan dispesifikkan ke mama gitu ya. Kalau saya rasa semua orang tua gitu pasti, ya siapa sih yang nggak pengen, kita semua juga pasti kan lebih kalau seiman udah lebih gampang. Siapa yang tidak berkeinginan kalau bisa satu agama? Tapi kan sekarang kita berkehendak A, tapi tidak selamanya yang kita kehendaki kita miliki. Perbedaan keyakinan mungkin baru akan menjadi kendala ketika dua insan yang berbeda itu memutuskan untuk memasuki jenjang pernikahan. Karena ia dan Abel belum memiliki rencana ke arah sana, jadi untuk saat ini ia memilih untuk menikmati saja perjalanan cinta mereka. Ya kita juga semua juga nggak ada yang ngelihat terlalu jauh, toh kita juga jalan gitu baru, ya semua ngelihatnya ya selayaknya baru jalan gimana sih. Yang penting ya kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat itu yang udah pasti, simpel aja tuh. Jadi jangan lagi tanyakan persoalan itu padanya, karena ia tidak pernah menganggap perbedaan keyakinan sebagai persoalan. Mendingan doain aku, ntar aku bakal share kalau misalnya tiba-tiba aku udah kawin sama itu orang, baru aku nggak keberatan. Iya. Saya akan mengawali kabar-kabar hari ini dengan sebuah berita menarik yang satu ini. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada menemukan belahan jiwa dan menghabiskan setiap detik bersamanya. Itu kata Paramita Rusady. Ia memang sedang berbahagia. Kata-kata yang meluncur dari mulutnya pun wangi dan berbunga-bunga. Maklum, pengantin baru itu belum lama merasakan indahnya malam pertama. Tapi sayang, kebahagiaan Mita dan Nenad sedikit terusik dengan kesibukan rutin Mita yang membuatnya terpaksa meninggalkan ranjang pengantin mereka terlalu dini. Sampai-sampai sang suami pun melancarkan protes. Gara-gara kesibukan Mita pula, bulan madu mereka sempat tertunda. Rencananya honeymoonnya kita tuh menyeberangi lautan Adriatik terus berhenti gitu di tiap island gitu, di tiap pulau gitu. Jadi karena Neno tuh punya license nyetir boat juga, jadi dia yang nyetir. Terus pengennya sih cuma berdua aja gitu, kalau emang bisa senang sekali. Seromantis rencana bulan madu mereka, seromantis itu jugalah kehidupan rumah tangga yang baru mereka jalani. Ada sih yang dirasain ya pada waktu setelah menikah gitu, kok rasanya kita kan udah pacaran gitu ya, pas udah nikah kok aneh, tambah mesra gitu, kok kayaknya lain gitu ya, kok beda ya ternyata. Menikah tuh memang apa ya, anugerah ya, betul-betul perasaan yang sulit gitu kita bandingkan. Dalam hal masak-memasak pun Mita punya cara khusus agar saat memasak buat suami menjadi rutinitas yang selalu spesial. Aku bilang sama Neno gini, "Neno, ini saya masak gini tuh jangan harapin tiap hari gitu, tapi ini masak itu adalah sesuatu yang spesial ya." Karena kegemaran saya untuk masak apalagi buat suami, buat orang-orang yang kita cintai itu pasti kan spesial ya. Ya, jadi mau cari di restoran manapun nggak akan sama gitu. Jadi tentunya masak juga pakai C, pakai vitamin C, vitamin cinta. Ungkapan masa kanak-kanak adalah masa yang paling indah, sepertinya tidak berlaku bagi artis serba bisa Dorce Gamalama.
Kehidupan kanak-kanak Dorce bisa dibilang jauh dari kata indah. Kalau anak-anak seusianya bebas bermain, ia justru disibukkan dengan berbagai pekerjaan rumah tangga dan berbagai penderitaan. Begitu beratnya beban derita yang harus ia pikul di usianya yang masih terbilang muda, sampai-sampai tidak mudah bagi Dorce untuk menghilangkan kenangan pahit itu dari benaknya hingga usianya mencapai 40 tahun. Ingatan akan masa lalunya itu seakan terpanggil kembali saat ia diminta menjadi pembicara pada acara diskusi hak anak tentang artis cilik yang diselenggarakan oleh Komnas HAM Anak-anak beberapa waktu yang lalu. Dengan lancar dan terbuka, ia bercerita tentang pengalaman masa kecilnya dulu. Di usiaku itu lebih banyak kepada pekerjaan. Misalnya aku menanak nasi di usia 7 tahun. Aku masak air panas untuk isi termos. Aku membersihkan tempat tidur untuk kasur. Kamu nggak percaya, mungkin aku sama sepupuku suruh makan cabai rawit segini nih. Saking disisanya makan cabai rawit segini, udah gitu gue disetrap pakai pegang obat nyamuk, tak kaki gue begini nggak boleh ganti. Terus ini ingus gue sampai keluar sampai nangis. Tuh kalau ada komisi HAM pasti gue dilindungi. Penderitaan masa kecilnya semakin lengkap dengan perlakuan tidak senonoh yang ia terima dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Untuk berteriak dan menolak ia tidak kuasa. Akhirnya ia hanya bisa pasrah menerima semua itu. Ya mulai aku menikmati itu kan setelah aku disodor. Sodor. Ya pelecehan seksual itu waktu kecil ada aku misalnya aku dipegang-pegang, aku udah apa-apa tapi jujur pada saat itu pada pertama aku tidak aku memberontak bagaimana tapi jujur aja aku menikmati juga gitu kan. Seperti pikiran masa kecilnya dulu yang penuh tanda tanya, sampai sekarang pun ia belum menemukan jawabannya. Apa yang menyebabkan tubuh kecilnya dulu begitu mudah dijadikan sasaran empuk penghinaan dan penganiayaan? Nggak tahu kenapa, gue juga nggak ngerti orang kalau dia hidup tolong ya Bu, udah saya maafin ya Bu ya nggak apa-apa. Biasalah namanya orang kaya kan suka begitu kalau udah lupa, tapi Ibu masih kaya kan. Usaha untuk mendapatkan keadilan terus ditempuh artis Gaek Ida Kusuma. Meski proses persidangan perdata atas kasus penipuan dan penyerobotan tanah miliknya masih berlangsung, Ida Kusuma bersama pengacaranya kembali melaporkan Edi Supriyadi Kusumadinata ke Polda Metro Jaya pada hari Rabu kemarin. Ida menuduh Edi telah memalsukan identitas dirinya selama persidangan berlangsung. Tidak hanya itu, Ida juga menuduh Edi telah menjual barang bukti berupa tanah seluas 3.340 meter yang saat itu berada dalam sitaan Polres Jakarta Selatan. Tadi saya ke Polda lapor pidananya. Edi Supriyadi itu sudah kurang lebih 10 tahun tidak tinggal di Jalan Anggur 4 nomor 10 Cipete Selatan, Jakarta Selatan ya. Nah, berarti identitas palsu kan ya. Nah, kedua saya melaporkan jual beli tanah saya tersebut ke pihak ketiga. Ida Kusuma maupun kuasa hukumnya Mujahidin SH berharap laporan baru ini bisa dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim di pengadilan perdata dalam mengambil keputusan. Hakim harus melihat dengan jeli bahwa perlawanan itu adalah tidak benar dan tidak sah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Edi itu sudah tidak bertempat tinggal di Jalan Anggur 4 nomor 10. Saya mempunyai beberapa kabar pendek yang sengaja kami persiapkan untuk menemani Anda hari ini. Di Keremangan sebuah acara peragaan busana, kami bertemu dengan pedangdut Iis Dahlia bersama Shanti. Sekilas Iis Dahlia dan Shanti yang sama-sama berambut panjang, berponi dan berpakaian bergaris-garis terlihat tampak serupa. Bahkan beberapa orang sempat salah mengenali keduanya. Shanti disangka Iis Dahlia, begitu juga sebaliknya. Apalagi sepanjang acara keduanya tidak pernah terlihat berpisah, begitu akrab berbincang-bincang. Soal keakraban itu, Shanti dan Iis mengaku memiliki kedekatan yang pantas jika keduanya disebut sebagai teman akrab. Tapi soal kemiripan rupa, Shanti dan Iis mengaku tidak tahu menau, bahkan tidak pernah menyadarinya. Mana sih? Tahu-tahu Sunda mungkin. Tahu-tahu Sunda. Ketemunya aja di Ketemunya sini. di sini, udah Gue gini, yang gini. manggil-manggil. Yang oh. gini, ibu-ibu semua. Ya, padahal gue juga ibu, tapi ngerasanya yang, nggak ada begitu temen kan? nyablak. Gitu. Masa mirip sih? Alhamdulillah. Soal pakaian, secara kebetulan memang motif yang dikenakan Shanti dan Iis memang sama. Tapi mereka mengaku tidak sengaja janjian untuk mengenakan baju yang sama. Kalau gue dibilanginnya dress code show ini adalah
Spring Summer Collection, jadi warna-warna bright gitu aja. Berarti nggak sengaja. Sebatin. Saha tetea muncul orang Sunda. Kalau gue habis ngamen. Cuman ganti bawahan aja tadi di jalan soalnya. Kalau mau dihitung-hitung tidak terbatas persamaan.